Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi yang indah ini kita akan beribadah. Biarpun adik-adik di rumah, kakak sekomanmunya di sini, tetap semangat ya adik-adik. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita. Sebelum masuk ibadah, kita nyanyi pujian satu dulu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indahnya. Oke, jadi kita akan masuk ibadah. Siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu setiap kehidupan kami Tuhan. Di hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan di pelayanan sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami beribadah sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai segala kegiatan kami ini Tuhan dikawal dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik tadi pagi bangun tidur berdoa tidak? Oh berdoa pasti. Udah mengucap syukur kan kepada Tuhan? Iya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita, memberikan kita kesehatan dan memberikan kita sukacita. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita bernyanyi. Bapa, aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak, yang sinarilah terang hati kami, agar kami layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Hukum Taurat untuk anak sekolah minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kapan saja adik-adik berdoa? Oh, setiap hari ya, setiap bangun tidur ya Kak. Mau makan, terus mau pergi ke gereja juga berdoa kan? Oke, kita sekarang mau angkat pujian. Saya senang berdoa. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung
Kudus, lahir dari gadis perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya kan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat dulu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena ada gerakannya, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita buat gerakannya ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan di pagi hari yang indah ini. Tuhan menyertai kami dan memberi kami kesehatan. Yang walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, ini kami anak sekolah minggu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberi pengertian kepada kami, agar kami senantiasa beroleh hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Yang walaupun di rumah masing-masing disiapkan Alkitabnya, kita akan membaca cerita untuk anak sekolah minggu yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Diikuti di rumah masing-masing adik. Kita mulai untuk membacanya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan kudus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku,
Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita ikuti nanti cerita tentang Hizkia yang berdoa kepada Tuhan sehingga dia sembuh dari penyakitnya. Dan mari kita dengar cerita daripada kakak guru sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang siapa? Ada yang dengar tadi udah disebutkan? Raja apa? Wah, ada yang jawab benar, tentang Raja Hizkia. Aduh, sebentar ya Kak Rita ya. Sakit nih perutnya, sebentar ya adik-adik ya. Wah, kenapa ya? Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ya, betul adik-adik, kita akan bercerita tentang Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia, dia memerintah di dalam kerajaan Yehuda. Ini perutnya. Wah, gimana? Nggak apa-apa ya kak ya? Nggak apa-apa, udah enakan sekarang Kak. Tiba-tiba perutnya melilit. Terus diingat ada di mobil obatnya. Oh, Barusan syukurlah beli ya, obat. udah Sekarang enakan. Mari Wah. adik-adik semua. Ya, kita bisa lanjutkan. Wah, kakak mau tanya, di sini adik-adik pernah sakit tidak? Wah, pasti pernah ya. Ada yang mungkin sakit gigi atau sakit apa ya kak lah? Oh, mungkin demam. Demam, betul. Ada yang batuk. Apa lagi ya? Ada yang flu. Iya, ya ada yang flu. Atau ada yang mungkin karena lari-lari jatuh. Kemudian kakinya luka, akhirnya sakit. Nah, pasti ada yang pernah sakit. Sekarang teringatnya kita mau lihat di sini ada 8 hal yang mau kita bahas. Itu boleh atau tidak kita lakukan ketika kita sakit. Nah, adik-adik lihat ya, ada 8. Yang pertama, adik-adik, kalau kita sakit, kita berdoa apa tidak? Pasti adik-adik udah jawab ya di rumah masing-masing. Iya betul, kita harus berdoa. Ketika sakit kita harus berdoa. Iya, kita kasih tanda checklist bahwa kita harus berdoa ketika kita sakit. Oke, kita checklist gitu ya. Oke, yang kedua, kalau kita sakit, apakah kita bermain-main? Kita bermain di halaman, lari-lari puas-puas seperti itu, di panas-panas? Tentu tidak. Jadi, kalaupun bermain di rumah saja. Berarti ketika kita sakit, jangan bermain-main yang berlebihan. Oke, kita kasih tanda kali. Jadi artinya tidak dilakukan. Oke, ya. Ketiga, ketika kita sakit, apakah kita ke dokter? Adik-adik, apakah ke dokter dan minum obat yang diberikan oleh dokter? Ke dokter? Iya betul, ya. Supaya sembuh kita ke dokter. Obat yang diberikan juga harus dimakan, diminum. Iya. Oke, kita tandakan di sini adalah tanda checklist. Oke. Yang keempat,
Ketika adik-adik sakit, apakah adik-adik minum es? Boleh? Wah, jangan dulu waktu sakit jangan minum es. Sebaiknya minum air yang hangat ya Kak ya? Iya, betul. Iya, minum air putih yang banyak, minum air yang hangat. Berarti di sini kita tanda kali. Artinya jangan dilakukan. Dilakukan. Oke, apa lagi Kak ya yang boleh dan tidak waktu kita sakit? Adik-adik, kita lihat yuk poin yang berikutnya, makan yang cukup. Nah, artinya adik-adik, saat kita sakit, kita harus makan yang cukup. Kita harus makan ikan dan sayur. Adik-adik di rumah suka makan sayur tidak? Nah, harus suka makan sayur ya sayang ya. Karena apa? Ikan dan sayur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita supaya kita itu tetap sehat. Nah, adik-adik, kita kasih tanda yuk. Kita tandain dengan tanda checklist. Yang berikutnya, tidak mau makan. Nah, ayo adik-adik, siapa kalau lagi sakit tidak mau makan? Kalau disuruh mama, ayo nak makan yuk. Oh, nggak mau mama gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, adik-adik, memang pada saat kita sakit itu selera makan kita itu tidak ada adik-adik, karena kadang-kadang tenggorokan kita itu sakit, kadang terasa ada yang pahit ya adik-adik. Tetapi supaya kita sembuh, kita harus makan. Misalnya kalau makan nasinya agak kurang selera, bisa makan bubur aja ya adik-adik ya. Bubur nasi itu sangat membantu kita supaya kita tinggal menelan saja. Nah, adik-adik, untuk poin yang nomor 6 kita langsung kasih tanda silang ya adik-adik. Nah, yang berikutnya tidur atau istirahat. Nah, adik-adik, kalau kita lagi sakit itu kita butuh banyak istirahat. Nanti kalau kita sudah selesai makan dan minum obat, kita harus istirahat karena supaya pas kita bangun dari tidur kita, badan kita sudah terasa segar lagi. Yuk, kita kasih tanda yuk. Di silang atau di checklist ya adik-adik ya. Di silang apa di checklist ya Kak Lita ya? Di checklist. Ya, kita checklist. Nah, yang terakhir, nah adik-adik bisa baca dari rumah yang nomor 8? Ah, iya betul, tulisannya main game sesuka saya. Nah, adik-adik pada suka main game ya? Pasti main game, tetapi kalau lagi sakit boleh main game, tapi harus ingat waktu. Kita kalau diingatkan orang tua jangan main game terlalu lama, kita harus nurut ya adik-adik ya. Nah, boleh kita main game tetapi ada waktunya, karena kalau kita terlalu banyak atau terlalu lama main game bisa merusak mata juga adik-adik. Tangan kita juga jadi sakit karena pegel terus megang iPad-nya atau megang handphone, atau mata kita lelah karena terlalu lama melihat layar laptop. Jadi adik-adik kalau apalagi lagi sakit jangan terlalu lama main game ya sayang ya. Ya, kita setuju ya semua ya? Oke, kalau kita sudah setuju, kita kasih tanda kali. Iya betul. Nah, itulah adik-adik 8 hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan ketika sakit. Yuk Kalita, kita lanjut lagi ceritanya Oke, yuk. tadi kita sudah mulai. Siapa nama rajanya? Iya, betul. Namanya adalah Raja Hizkia. Nah, adik-adik, Raja Hizkia ini adalah raja yang taat kepada Tuhan, dia setia, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi pada suatu hari dia jatuh sakit. Sakitnya sampai hampir mau mati, di situ disebutkan ya. Kenapa? Karena dia merasa sangat lemas, tidak berdaya. Dia sudah memanggil orang-orang pintar. Dia maksudnya tabib. Adik-adik tahu apa artinya tabib? Tabib itu kalau zaman dahulu itu adalah orang yang biasa menyembuhkan orang sakit. Kalau sekarang kita sebutnya dokter, betul. Kalau dulu namanya tabib. Nah, dia kan seorang raja yang hebat. Dia sudah panggil tabib-tabib yang hebat, tapi semuanya tidak berhasil menyembuhkan Raja Hizkia ini. Dia merasa sedih, ya bahkan dikatakan di situ sampai hampir mau mati ya, karena dia udah berusaha berobat, panggil-panggil orang untuk mengobati, tapi dia tidak kunjung sembuh. Nah, adik-adik mau tahu apa lanjutannya? Nah, adik-adik, di saat Raja Hizkia itu sakit, ada seseorang yang datang menjemput dia. Namanya Nabi Yesaya. Adik-adik tahu apa itu Nabi?
Nabi itu adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah dan tugasnya itu menyampaikan pesan Allah. Nah, kira-kira apa ya isi pesan yang akan disampaikan Nabi Yesaya ke Raja Hizkia? Apa sih Kak isi pesannya? Wah, kita sama-sama lihat apa ya kira-kira adik-adik pesan yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Nah, dia bilang begini, eh, Nabi Yesaya bilang, panggillah anggota keluargamu, katakanlah atau sampaikanlah pesan-pesanmu yang terakhir, karena engkau tidak akan sembuh lagi. Wah, bayangkan, dikatakan engkau akan mati, tidak akan sembuh. Waduh, pasti sedih sekali ya Raja Hizkia dikatakan demikian. Nah, kira-kira apa selanjutnya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, adik-adik tadi mendengar pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu hatinya jadi sedih, lalu dia menangis sejadi-jadinya, lalu dia memalingkan wajahnya ke tembok. Nah, adik-adik bisa lihat kan, Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok dan sambil menangis. Nah, kira-kira bagaimana lagi ya selanjutnya ya Kalita ya? Oh iya, jadi nah adik-adik apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia setelah dia mendengar kabar bahwa dia tidak akan sembuh dan bahkan dia akan mati. Nah ini yang dia lakukan, dia berdoa, dia mengatakan, "Oh Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan." Itulah adik-adik, dia berdoa dengan sepenuh hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan dari Tuhan. Setelah berdoa adik-adik, Nabi Hizkia juga masih terus menangis. Dia masih menantikan mukjizat dari Tuhan. Nah, kira-kira nanti Tuhan mendengar doa Hizkia enggak ya adik-adik? Yuk kita lihat yuk yang selanjutnya. Ya adik-adik, tadi kan Nabi Yesaya kan sudah menemui Raja Hizkia. Nah, waktu Nabi Yesaya akan pulang, tapi dia belum sampai ke rumahnya. Dia kira-kira masih di halaman istananya Raja Hizkia. Tapi Tuhan sudah berbicara kepada Nabi Yesaya, kembalilah kepada Raja Hizkia. Ada pesan yang harus engkau sampaikan kepada Raja Hizkia. Jadi kembalilah Nabi Yesaya itu ke istana Raja Hizkia. Nah, adik-adik setelah Nabi Yesaya itu mendengarkan pesan dari Tuhan, nah, Nabi Yesaya datang lagi tuh menemui Raja Hizkia yang masih menangis. Nah, dia mau menyampaikan suatu pesan yang disampaikan Tuhan. Nah, kira-kira apa ya isi pesannya ya adik-adik? Yuk kita lihat yuk. Iya, adik-adik. Nah, ketika Nabi Yesaya masuk ke dalam kamarnya Raja Hizkia, Raja Hizkianya pasti agak bingung ya. Loh, tadi udah datang, kok datang lagi? Ada apa ya kira-kira? Pesan apa ya yang mau disampaikan kepada saya? Nah, Nabi Yesaya berkata dia akan menyampaikan pesan dari Tuhan. Tapi pesan apa itu? Kita lihat cerita berikutnya. Nah adik-adik, nah tadi kan Nabi Yesaya itu kembali lagi menjumpai Raja Hizkia. Adapun isi pesannya adalah Tuhan berpesan melalui Nabi Yesaya. Isinya itu adalah telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau dan aku akan menambahkan usiamu 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya pesan yang disampaikan ya adik-adik. Pastinya Raja Hizkia sangat sukacita ya adik-adik mendengar pesan ini. Nah, kita lihat yuk yang berikutnya. Iya, jadi setelah mendengarkan pesan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan sembuh dan bahwa dia akan ditambahkan 15 tahun lagi usianya, wah dia senang tapi ada rasa-rasa seperti nggak percaya. Iya, betul. Dari wajahnya, benar nggak sih ini ya? Aku bukan hanya sembuh tapi ditambahkan 15 tahun. Terus Nabi Yesaya mengatakan bahwa itu benar dari Tuhan. Tandanya adalah bahwa jam itu akan memanjang
bayangannya akan memanjang 10 tapak sebagai bukti bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Tapi Raja Hizkia bilang, wah kalau memanjang mah itu gampang, itu mudah. Tapi saya minta tandanya bahwa akan mundur 10 tapak. Bayangkan adik-adik, kalau zaman dulu jamnya itu beda dengan sekarang. Kalau kita kan tinggal lihat ada angka 12, angka 1, 3. Nah kalau zaman dulu jamnya seperti ini, gambar di sini ini kan. Ini ada seperti tiang pendek, terus ada nampak bayangan. Dan bayangan ini adalah hasil dari pergerakan matahari. Jadi mataharinya bergerak, ini bayangannya juga bergerak. Nah, tanda inilah yang diminta oleh Raja Hizkia. Tandanya itu harus mundur, artinya mataharinya harus bergerak mundur supaya menghasilkan bayangan yang mundur. Kira-kira didapatkan atau tidak ya tanda itu adik-adik ya? Iya adik-adik, permintaan dari Raja Hizkia tadi kalau kita pikir-pikir seperti nggak mungkin ya adik-adik. Masa sih jarum jam itu bisa bergerak mundur? Nah adik-adik punya jam dinding kan di rumah? Atau mungkin punya jam tangan. Coba adik-adik lihat jarum jamnya bergerak maju atau mundur adik-adik? Maju lah ya kak ya. Iya pastinya maju kak. Makanya hari itu ada pagi, siang, petang, dan malam. Tidak bergerak mundur dia. Makanya hari itu berganti Senin, Selasa, dan selanjutnya. Nah kalau dipikir-pikir nggak mungkin lah. Masa bisa mundur gitu. Kalau kita pikir secara pemikiran kita adik-adik. Tetapi apa yang tidak mungkin adik-adik bisa terjadi kalau Tuhan sudah berkehendak. Tuhan kita itu bisa melakukan hal yang luar biasa. Dan yang terjadi adalah jam itu mundur 10 tapak adik-adik. Dan Raja Hizkia menjadi sembuh. Nah, setelah sembuh, Raja Hizkia menjadi sukacita dan senang luar biasa. Hebat ya Tuhan kita Kak Ita. Iya, luar biasa. Iya, luar Allah kita. biasa. Iya, inilah wajah dari Raja Hizkia setelah dia sembuh dan dia kuat kembali. Lihat ya, ganteng sekali kan Raja Hizkia. Dia sudah pakai mahkota dan dia bukan saja sembuh, dia diberikan tambahan usia 15 tahun dan dia menjadi raja yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia menjadi raja yang setia, raja yang tulus hatinya. Nah, di samping itu adik-adik, negara dia akan sangat bagaimana Kak yang terjadi dengan wilayah yang dipimpinnya? Oh iya Kalita, yang diberkati Tuhan itu bukan hanya Raja Hizkia loh Iya. Kak, tetapi semua masyarakat, semua rakyat yang dipimpin Raja Hizkia itu diberkati dan dilindungi Tuhan. Nah Tuhan melepaskan Raja Hizkia itu dari Raja Asyur dan memagari kota kediaman Hizkia itu sehingga tidak diserang musuh. Nah, luar biasa penyertaan Tuhan untuk Raja Hizkia dan rakyat yang dipimpinnya. Begitu ceritanya, Kak. Iya, luar biasa adik-adik ya cerita seorang Raja Hizkia yang tadinya sakit dan bahkan dikatakan dia tidak akan sembuh dan bahkan akan mati. Tetapi karena dia berdoa sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Tapi bukan hanya karena dia berdoa saja adik-adik. Tapi hidupnya dulu atau hidupnya sebelum dia sakit. Dia hidup menjadi orang yang baik hati. Dia seorang yang tulus, yang setia, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, adik-adik kita belajar dari Raja Hizkia tadi. Jadi kita akan belajar hidup untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang yang tulus hatinya, yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Iya. Jadi kita belajar dari situ dan juga berdoa ketika kita sakit, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Ya, adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik di rumah apa bisa dilakukan ya? Mendengarkan apa kata orang tua, rajin belajar, itu hal yang baik apa lagi ya, Kak ya? Iya, Kak Lita. Nah, adik-adik di rumah yang harus kita ingat ketika kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri adik-adiknya, kita juga harus mendoakan papa mama, Ya. kakak adik, abang, saudara-saudara kita semua. Opung gitu ya. Iya, harus Ada. didoain semua. Adik-adik kita juga harus selalu mendoakan pemimpin gereja kita, amang pendeta kita, amang guru huria kita, inang bibelfro, amang calon pendeta kita, dan adik-adik juga harus mendoakan guru-guru sekolah minggunya ya adik-adik, dan mendoakan juga bapak ibu guru di sekolah. Nah,
mendoakan juga para pemimpin kita, presiden kita supaya tetap sehat-sehat dalam memimpin negara kita. Nah, untuk saat ini adik-adik semua masih belajar dari rumah kan? Iya, Masih. seperti yang kita lakukan sekarang, kita masih tetap mengikuti sekolah minggu dari rumah. Itu karena apa adik-adik? Iya, saat ini kita sedang ada wabah yang kita rasakan sekarang ini, ada namanya wabah virus ya Kak, Virus, ya. virus corona namanya, atau sering dibilang virus COVID-19. Nah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan, kiranya keadaan ini cepat membaik, supaya virus ini bisa ditangani dan diatasi dengan baik, vaksinnya segera ditemukan, supaya apa? Kita semua selalu sehat, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa sekolah, pergi ke sekolah, bisa ke gereja mengikuti sekolah minggu di gereja. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan ya adik-adik. Iya, sementara vaksin belum ditemukan, kita harus ikut aturan yang sudah diberitahukan. Apa adik-adik? Kita kalau keluar harus pakai harus pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, bawa hand sanitizer kemanapun adik-adik pergi supaya bisa tangannya segera dibersihkan. Oke, itu dulu cerita kita adik-adik. Kita akan tutup, kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya sikap berdoa, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh belajar dari seorang raja, raja yang sangat mengasihi Tuhan, raja yang sangat setia, raja yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bagaimana dia hidup dengan setia di hadapan Tuhan, bagaimana dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh ketika dia sakit. Kami mau mendoakan adik-adik kami semua supaya tetap setia untuk berdoa apapun masa yang dihadapi, secara khusus juga pada saat sekarang, supaya kami tetap tekun berdoa, memohon agar wabah ini segera berlalu, agar vaksin segera ditemukan, sehingga kami boleh hidup normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini ada beberapa bagian kelompok. Yang pertama adalah untuk playgroup TK. Nah, untuk playgroup TK, gambarnya akan dibantu oleh orang tua. Kami akan tunjukkan bagaimana menggambar dengan mudah. Kemudian adik-adik PGTK yang akan mewarnai. Nah, jadi tinggal ambil kertas HVS putih seperti ini, lalu posisikan tangan agak miring, seperti posisi gambar berdoa gitu ya. Lalu tangannya jari-jari dirapatkan saja. Lalu kita akan buat jiplakan tangan kita. Ambil gambar-gambar pinggirnya saja, tidak usah detail ya. Oke, gini, ambil pinggir-pinggir puncaknya saja langsung. Oke. Ya. Udah, kita dapat satu gambar tangan. Kemudian kita akan geser tangannya sedikit saja. Sedikit saja digeser. Ya. Jadi ambilnya dari paling jari tengah saja. Oke, kita lanjut lagi. Oke, seperti itu ya. Nanti diwarnain silahkan sebagus mungkin. Ini untuk yang playgroup TK. Kemudian untuk yang kelas 1 dan 2. Untuk kelas 1 dan 2 sama akan menggambar. Kalau tadi dibantu sama orang tua, nih boleh adik-adik sendiri yang menggambar. Gambarnya mudah, jadi tinggal adik-adik jiplak tangannya, dibuka lebar-lebar jarinya, ya. Buka lebar-lebar jarinya, lalu digambar semuanya. Oke. Oke, nih ya semuanya digambar. Pasti ya. Oke, dah dapat gambar 5 jari. Nah, di sini adik-adik tuliskan di masing-masing bagian ini, misalnya siapa-siapa yang adik-adik ingin doakan ya. Terserah di mana saja ya. Ini misalnya mau mendoakan ibu, apa yang mau didoakan supaya ibu sehat, atau apa saja yang ingin adik-adik doakan. Mau mendoakan siapa? Mau mendoakan teman. Kenapa? Oh, dia sedang
sakit. Nah, tuliskan siapa nama temannya, dituliskan namanya. Bisa ya adik-adik ya? Silahkan diteruskan siapa. Kalaupun lebih dari 5 orang boleh tuliskan lagi di pinggirnya. Jadi itu aja adik-adik ya. Yang tadi kelas playgroup TK, gambarnya dibantu orang tua, lalu adik-adik yang mewarnai. Kemudian yang kelas 1 dan 2 menjiplak jari sendiri, lalu menuliskan siapa-siapa yang ingin didoakan dan apa yang didoakan ya. Jadi bukan hanya nama, tapi apa yang mau didoakan. Oke, itu ya adik-adik. Sekarang kelas selanjutnya siapa? Nah, sekarang aktivitas untuk yang kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti tadi di waktu cerita kita sudah mendengar bersama kenapa adik-adik masih sekolah minggu dari rumah, sekolah juga masih dari rumah, karena kita sekarang ada wabah virus corona. Nah, adik-adik yang untuk kelas 3, 4, 5, 6, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya virus ini cepat berlalu, keadaan bisa membaik dan normal kembali. Nah, adik-adik yang kelas 3, 4, 5, 6, kita minta untuk menuliskan doa pendek tentang situasi yang ada sekarang. Nanti doanya itu ditulis di kertas, doa pendek saja ya adik-adik. Ditulis di kertas, nanti adik-adik bacakan, setelah ditulis adik-adik bacakan, nanti divideokan ya adik-adik, dikirim ke nomor WA yang akan di-share oleh guru sekolah minggu. Itulah aktivitas kita untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye. Adik-adik, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Jadi kita selalu mengatakan pada Tuhan bahwa kehendak Tuhan yang jadi kepada hidup kita, bukan kehendak kita. Oke adik-adik? Jadi kalau kita berdoa, yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita angkat pujian kita, Kidung Jemaat 460. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bila ya Tuhan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.